haleluya. Shalom. Shalom. Jumpa lagi dengan saya di siang hari ini, PS Fani Tambuhun. Hari ini tanggal 19 Desember tahun 2024 dengan tema penghakiman Tuhan semakin ditingkatkan. Temanya penghakiman Tuhan semakin ditingkatkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ada sekitar 3 hari muncul robot terus. Bahkan yang paling menggemparkan di HP, di medsos. Yang paling menggemparkan adalah Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia, orang Amerika. Robot di Amerika, robot di Cina, pembantu rumah tangga tinggal pakai robot, orang bercinta, hubungan seks dengan robot. Saudara, kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, tidak mau bertobat, jangan salahkan pendeta kalau engkau masuk di neraka. Jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan mengirim banyak hamba Tuhan di medsos. Engkau ada di tempat tidur, bahkan engkau sementara buang air besar sekalipun, engkau bisa memegang HP, mendengar firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka kitab kita dalam kitab Wahyu. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan suruh saya khotbahkan terus kitab Wahyu. Hanya sekali-sekali saya khotbah di luar kitab Wahyu. Saya mau mengajak kita buka dulu Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Berbahagialah ia di sini huruf kecil, manusia, yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti. Kata menuruti berarti mempraktikkan. Amin. Jangan cuma baca-baca, dengar-dengar, tapi tidak mau lakukan. Oh, binasa. Berarti orang Kristen, orang Farisi, orang Kristen ahli-ahli Taurat cuma baca-baca. Woi, dia baca dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun 12 kali, tapi tidak melakukan. Omong kosong itu nggak ada gunanya. Tetapi yang Tuhan mau lengkap. Saudara, kalau mau nikahkan anakmu, pasti maunya paket lengkap. Masa cuma baju pengantin, pagar rayunya dong, ya kan? Biasanya begitu, paket lengkap. Masa cuma baca doang, tapi menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi penghakiman Tuhan semakin ditingkatkan. Kenapa? Manusia lebih jahat. Manusia semakin jahat. Kasih semakin dingin. Itu firman Tuhan yang catat. Makanya sekarang
kakak beradik seperti tidak kakak beradik. Tidak suka baku tolong, tidak suka baku bantu. Anak dengan orang tua tidak suka baku bantu. Apalagi tadi saya bertanya kepada anak saya, dianggap saya seperti sampah. Wow, sakit hati juga tapi nggak mengapa. Tetap damai di Natal. Saya punya suara sudah begini, sudah seret, tapi masih bertanya di anak saya, nggak dihiraukan. Inilah akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya terus mengingatkan, saudara mau dengar puji Tuhan, tapi saudara tidak mau dengar puji Tuhan. Kenapa? Dosanya tertanggung ke saudara. Saya tidak ada dosa lagi, aman, aman, aman. Ya kan? Tetapi kalau saya diam-diam, tidur aja, jalan-jalan saja. Di keluarga kami, ini tahun tidak ada program. Bahkan 19 tahun ini, mujur kalau ada program jalan-jalan. Enggak ada. 1 tahun mujur, 1 tahun sekali. Oh, karena ada anak yang berhari ulang tahun, ayo kita mandi ke pantai, menghibur anak-anak. Itu pun cuma pantai Hamadi, jaraknya 300 meter dari tempat, nggak jauh-jauh, nggak ada waktu untuk santai, nggak suka jalan-jalan. Kami mau fokus jadi pengkhotbah. Kami mau fokus jadi alatnya Tuhan. Kami mau fokus melayani Tuhan. Tiada waktu untuk santai. Ku dengar suara perang. Ku dengar suara Tuhan. Dan ku dengar Dia memanggil namaku. Iya. Saudara, Yesus memanggil namamu. Namamu Muhammad, Allah panggil. Namamu Rifki, Allah panggil. Namamu Rafa, Allah sementara panggil. Namamu Siti, Allah sementara panggil. Namamu Daisy, Allah sementara panggil. Namamu Siti Mariam, Allah sementara panggil. Namamu Putra, namamu Putri, Allah sementara panggil saudara. Lewat firman Tuhan ini. Ketika saya menyebutkan namamu dan itu kena, berarti engkau sementara dipanggil Tuhan. Namamu Gilang, namamu Derby, namamu Cia, namamu Puput, namamu Kristina. Allah sementara panggil engkau. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Setiap hari Allah memanggil namamu. Namamu Suparman, namamu Pariaji, namamu Reagan, namamu Ronald, namamu Berce, namamu Aisyah. Allah panggil engkau. Ya, kita kembali ke ayat pokok Wahyu pasal 18 ayat 21. Lai memberikan perikop, Babel tidak akan bangkit lagi. Saudara, ini sudah masuk final. Pertandingan-pertandingan rohani manusia
sudah masuk final. Yang sudah sempat menjual Tuhan Yesus banyak. Yang sudah mualaf, mari berbalik. Oh, baliklah pada Allah. Tuhan tunggu dengan kesetiaannya. Amin. Balik. Yang sudah jual Tuhan Yesus, apatah lagi engkau keturunan pendeta, papamu majelis, mamamu pelayan, dan siapapun engkau yang sudah jual Tuhan Yesus, saya mau katakan balik, balik, cepat, jangan sampai sebentar malam Allah panggil engkau, jangan sampai tanggal 20 maut menjemput engkau, jangan sampai tinggal di tahun ini 31 Desember engkau hidup dan engkau terlambat. Seperti lagu berkata, lagu dunia, terlambat sudah kau datang padaku. Jangan datang setelah sudah nafas sudah tidak ada. Engkau pasti masuk dengan api neraka. Ayat yang ke-21, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya demikian, Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Babel akan dilemparkan dan tidak akan ditemukan lagi ke bawah, dan dia tidak akan ditemukan lagi. Kota besar, saudara, ini juga berbicara sebentar lagi engkau yang jual Tuhan Yesus akan dilemparkan ke api neraka. Kalau saudara tidak mau, saudara berhikmat, pelan-pelan, baca Alkitab diam-diam, berdoa diam-diam, supaya suamimu tidak tahu. Nanti ada waktunya engkau akan memberitahukan kepada suamimu. Kalau imanmu belum 100%, baca Alkitab pelan, diam-diam, supaya ada jaminan keselamatan, ada kesempatan engkau untuk masuk ke dalam surga yang kekal. Ayat 22, dan suara pemain-pemain kecapi, dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling, dan sangkakala tidak akan lagi kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Saudara, saya percaya kalau Allah suruh saya mengkhotbahkan secara detail kitab Wahyu, akan ada waktu di mana kejayaanmu Tuhan akan tutup, hartamu Tuhan akan ambil. Jangan sampai nanti sebangkrut baru engkau mau datang kepada Tuhan. Kalau engkau masih jaya, ngapain itu Tuhan? Nggak perlu. Ingat, pintu kemurahan Tuhan semakin tertutup. Saya boleh katakan kalau pintu yang tadinya terbuka lebar, dia sudah mulai pelan-pelan. Dia sudah mulai seperti ruko. Kalau ada kerusuhan, dia tinggal orang yang bisa masuk. Kalau ada kerusuhan di AB, di Jayapura, pintu ruko sudah standby. Supaya kerusuhan lewat, tutup mati. Jadi tinggal hanya orang yang bisa masuk. Hanya badan orang yang bisa masuk. Saya yakin, saya percaya Tuhan seperti itu.
ribuan tahun Tuhan sudah kirim hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan. Dan ayat inilah yang mengatakannya. Ya, ayat yang ke-22. Dan suara pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan lagi di dalammu. Tidak ada lagi suatu saat engkau tidak punya kesempatan mendengar. Tuhan berikan engkau sibuk, soalnya ada waktu dengar firman. Engkau luaskan, engkau masuk rumah sakit, dan tidak ada waktu untuk bertobat. Dari cuma sakit biasa sampai bolak-balik ke rumah sakit, tidak ada waktu lagi baca firman. Dan engkau akan binasa, dan api neraka siap menanti engkau. Ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan lagi bersinar lagi di dalammu. Ya. Cahaya firman tidak akan lagi datang kepadamu, karena sudah masuk dalam kategori percuma mutiara kepada babi. Percuma, firman Tuhan bilang. Saudara, ada orang yang kami kunjungi kalau sudah 3 kali, keempat kali kami nggak boleh. Nanti kalau keempat mutiara ke babi. Jadi kami pulang, kami berdoa. Cukup 3 kali kami kunjungi. Kami tidak boleh melangkai firman, karena ada saatnya kami harus berdiam diri. Nggak perlu kunjungi lagi. Saudara, kalau saudara bisa mendengarkan firman Tuhan kitab Wahyu ini, Allah sangat mengasihimu. Tetapi ada satu waktu firman Tuhan bilang, orang mau mengembara ke utara, ke selatan, timur, barat, firmannya diangkat. Saudara mau cari di Jepang, Amerika, Cina, di semua negara firman akan diangkat. Hati-hati kalau Tuhan mempercepat. Kalau robot-robot semakin gencar, berarti pengangguran besar-besaran akan terjadi di seluruh dunia. Ingat, Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan Pak Jokowi mau supaya Elon Musk berinvestasi. Baru-baru tahun lalu Elon Musk datang di Indonesia. Mereka mau berinvestasi. Puji Tuhan, Elon Musk belum banyak berinvestasi. Baru Starlink, satelit Starlink. Kalau dia investasi robot di Indonesia, hancurlah Indonesia. Pengangguran terjadi dari Sabang sampai Merauke. Kehancuran, PHK besar-besaran. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia cuma berinvestasi Starlink, satelit. Elon Musk tidak masuk robot. Oh, kalau Elon Musk masuk dengan robotnya, aduh, hancurlah tenaga-tenaga Indonesia. Di PHK besar-besaran, di mana-mana tinggal robot yang kerja. Paling kalau ada 1-2 orang, biasanya 100 orang, tinggal 1-2 orang. Itu pun tinggal mengawasi. Satpam-satpam ke depan bisa robot. Orang mau macam-macam, dia punya senjata canggih keluar. Robot. Jadi satpam-satpam, bersyukurlah belum terjadi di Indonesia. Tetapi ada satu waktu, penjaga-penjaga keamanan tinggal robot, men. Lu mau bunuh robot, nggak mungkin. Masih jauh dia sudah lihat. Mau bunuhnya gimana?
Namanya robot canggih, super canggih, ya kan? Jadi ini adalah pesan dari Tuhan. Berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, lakukan firman, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya anak-anak yang suka memberontak kepada orang tua, hati-hati. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, hati-hati. Apalagi orang tua mau hidup dalam kekudusannya Tuhan. Setiap hari berkhotbah dan engkau menganggap enteng seperti sampah, hati-hati. Tuhan akan menghajar. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Tuhan tegur dulu. Tahap pertama tegur. Tahap kedua Tuhan hajar. Siapa dia masuk rumah sakit, 2 bulan tidak keluar rumah sakit. Oh, Tuhan so hajar. 2 bulan di rumah sakit. Jadi sebelum Tuhan tegur, bahaya. Bahaya sekali kalau Tuhan setegur. Setiap hari dengar firman, tidak mau bertobat. Sukanya datang terlambat. Mengkritik pendetamu, tetapi engkau sendiri tidak pernah melakukan firman. Hati-hati bro. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Saudara, tidak akan lagi terjadi pengantin. Ini berarti ayat ini saya pelajari lewat ilhaman Roh Kudus. Inilah yang dikatakan manusia lebih memilih robot. Di Jepang banyak, di Cina banyak, karena robot tidak mungkin selingkuh. Kalaupun dia selingkuh, ada robot lain, ya kan? Jadi tidak terikat batin kalau robot. Jadi saudara baca ya, ini pewahyuan, kitab Wahyu. Baca baik-baik Wahyu pasal 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan lagi kedengaran di dalammu. Halo, saudara baca Wahyu pasal 18 ayat 23. So tidak. Jadi yang catering, bangkrut kau yang catering. Kalau menikah dengan robot nggak perlu pakai pendeta, nggak perlu pakai catering, cukup beli selesai, ya kan? Jadi yang usaha-usaha catering banyak mengandalkan Tuhan. Salah satu pemasukan terbesar dari usaha catering dari pernikahan, ya kan? Apalagi kalau anak pejabat, anak wali kota, anak gubernur, anak presiden. Wow, panen bisa keluar mobil baru yang punya catering. Anak gubernur terkaya. 2 mobil dong, masa cuma 1? Kan pemasukannya, income-nya gubernur terkaya, anaknya yang menikah, baru pasangannya kaya raya lagi. Langsung 2 mobil. Tetapi di akhir zaman ini, pengangguran besar-besaran. Saudara, di Jayapura sudah mulai terasa keuangan sepertinya mencekik. Keuangannya tidak lagi seperti dulu. Dulu masih bulan Oktober, petasan sudah banyak. Petasan ini sampai hari ini tanggal 19, petasan baru 1-1. Dulu Oktober 2006 saya ada di Jayapura, Oktober petasan sebanyak. Coba lihat di Jayapura, di kota kami tercinta ini. Sepi, rental sepi. Apotek saja katanya mengeluh, sepi. Padahal apotek loh. Mana ada orang yang menghemat cari obat, tapi apotek juga kena dampak, sepi. Ini akhir zaman. Hati-hati. Ya.
Sekali lagi yang mau mencari ayatnya, sudah dicatat, dinubuatkan oleh kitab Wahyu. Ini dinubuatkan oleh firman Tuhan. Wahyu pasal 18 ayat yang ke-23. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Wow. Usaha rental KO. Karena ada yang menikah, orang pakai Maxim KO. Catering KO, gulung tikar. Kalau orang tidak mau menikah, di zaman sekarang orang lebih senang kumpul kebo. Tambah lagi dengan yang satu ini, kumpul kebo lebih banyak daripada menikah. Sekarang manusia sudah sejahat ini, nggak ada malunya lagi. Rasanya kalau dia mau berdiri di mimbar, dia yang paling benar. Nah, inilah akhir zaman. Baik orang menikah dengan robot, kumpul kebo semakin tinggi di Indonesia, bukan cuma di Jayapura, di Indonesia. Ini sudah ada data yang menunjukkan fakta. Hello, fakta. Ya. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi ilmu sihir akan meningkat. Dukun-dukun paranormal meningkat. Ayat 24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudara, darah orang-orang kudus akan diperhatikan oleh Tuhan. Jangankan darah, Elisa ketika dihina oleh anak-anak, naiklah botak. Elisa langsung menghukum 42 anak beruang datang mencabik-cabik mereka, luka parah. Ini anak-anak, karena hamba Tuhan itu sangat spesial di pemandangan Tuhan. Karena siapa lagi yang menyampaikan firman kalau bukan hamba Tuhan? Ya kan? Makanya ajudan dari wali kota makmur, karena dia menjaga keamanan wali kota. Wali kota perhatikan khusus ajudannya. Begitu juga dengan Tuhan. Kami adalah ajudan-ajudan surga. Nah, mungkin Tuhan nak lihat kami. Nah, mungkin Tuhan nak pelihara makan minum kami. Semuanya Tuhan siapkan. Karena kami dengan susah payah menyampaikan firman. Seperti hari ini saya sudah seret, tapi saya berjuang. Saya tidak boleh kalah dengan suara yang sudah mulai seret. Faro, bahasa Jerman bilang Faro. Iya. Tapi yang penting masih bisa jelas didengar. Saya harus berdiri menyampaikan firman Tuhan yang kudus, yang rahasia. Kitab Wahyu, kitab yang rahasia. Rata-ratanya belum terjadi dan sementara terjadi. Kitab Wahyu, kitab yang paling terakhir. Kitab kesimpulan, rugi dan bisa kena kutuk orang yang tidak mau membaca kitab Wahyu. Karena Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagialah yang membaca, mendengarkan, dan menurutinya, melakukannya. Ayat 24, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan darah orang-orang kudus dan darah semua orang-orang yang dibunuh di bumi. Jadi teroris-teroris, kalau ada teroris yang mendengarkan khotbah saya, bertobat, minta ampun betul-betul. Darah dari hamba Tuhan itu sangat mahal, dicatat dalam kitab Wahyu. Wow, hati-hati. Kalau lu nggak mau bertobat, silakan jadi teroris terus. Yang penting saya sudah katakan. Ayat
Iya, 2 ayat lagi. Wahyu pasal 19 ayat 1 dan 2. Wahyu memberikan perikop nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dan himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, haleluya. Saya dengar Daud Tony sebelum dia bertobat, dukun sakti Indonesia, mau melawan Gilbert Lumoindong, umur dia 17 tahun. Sekarang pendeta Daud Tony sudah 50 tahun. Dia kalah dengan kata haleluya. Pendeta Gilbert walaupun ada kekurangannya, tetapi selalu mempromosikan bahasa sorga. Pujian di sorga. Bahasa Ibrani artinya pujilah Tuhan. Tetapi haleluya selalu dipakai di sorga. Yang anti kata haleluya, bertobat kau Pak, bertobat kau Bu, horas kau ya. Saya percaya orang-orang Batak banyak yang bertobat. Iya. Jadi kata haleluya dipakai di sorga. Dominan, paling banyak. Iya, haleluya. Berbahagialah yang suka mengucapkan haleluya. Haleluya bahasa Ibrani artinya pujilah Tuhan. Tetapi banyak kali dipakai di sorga. Iya. Wahyu 19 ayat yang pertama. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan, kekuasaan daripada Allah kita. Keselamatan, kemuliaan, dan keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan. Saat ini Tuhan sementara melawat Pakistan. Wow, saya pernah khotbah. Orang-orang kaya kalau mau dikhotbahkan paling banyak yang menolak. Pakistan, Iran, negara-negara kaya, Arab, di Yaman sana, di Arab sana, banyak yang sudah kenal Yesus. Dan doa kami Tuhan, jangan cuma di negara Arab Tuhan. Tuhan kalau boleh jadwalmu engkau pindahkan di Indonesia ya Tuhan. Kami mohon Tuhan dari Sabang sampai Merauke terima Injil. Terima Yesus sebagai penyelamat. Yesus satu-satunya penyelamat. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Satu-satunya yang tidak punya kubur permanen hanya Yesus. Penyelamat orang boleh berkata banyak, tetapi satu-satunya yang tidak punya kubur permanen cuma Yesus. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia menyembuhkanmu. Saudara yang dengar firman Tuhan ini, percaya hanya Yesus penyembuh. Saudara penyakit kanker, saudara penyakit tumor, saudara suamimu sudah meninggalkan engkau, istrimu sudah meninggalkan engkau, anak-anak berontak kepadamu, anak-anak sudah sukses tetapi seperti tidak pernah kenal orang tuanya. Mari datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Mari datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Wali kota kalau 10 kali datang, ke 11 kali bilang, ada. Bilang, penjaganya di pos, bilang kepada bapak itu, saya ada keluar daerah. Padahal ada di kamar. Bosan kalau sudah 11 kali. Tetapi Tuhan yang kita sembah gak pernah bosan. Malah dia undang. Dia undang. Oh,
raja di atas segala raja yang mengundang saya bangga. Wali kota saja kalau mengundang kita, pasti senang. Saya di undangan VVIP. Berarti saya ini dihargai oleh wali kota. Apalagi yang undang kita, dia raja di atas segala raja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kedua, ya haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah daripada Allah kita. Ayat 2, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Hakim di dunia banyak kali disogok, banyak yang kena sogok. MK apalagi Mahkamah Konstitusi, MK ya singkatannya. Banyak deh. Apalagi sekarang pemilihan, yang banyak uang bisa jadi dia yang menang. Yang banyak uang, many, pasti dia menang. Tapi kalau Yesus Kristus nggak bisa di hadapan manusia, boleh kau bersandiwara. Ada banyak pelayan-pelayan altar hidup dalam persinahan. Tapi kalau memuji Tuhan, iblis menyamar seperti malaikat terang. Banyak di gereja menganggap, Pak Gembala, saya yang paling benar. Padahal rumah tangganya perlu dikoreksi. Bahkan ada hamba Tuhan yang kami alami di tahun 2023, hidup dalam perceraian, baru dia mendirikan satu gereja, namanya Gereja Kasih. Wah, ini memang akhir zaman betul, nggak malu lagi, cuek aja lagi, ya kan? Ini baru bilang akhir zaman. Ya, ayat yang terakhir, ayat yang kedua ini, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan membalaskan darah dari hamba-hambanya. Ayat yang kedua, kenali Yesus bukan hanya kasih. Sekali lagi, kenali Yesus bukan hanya kasih. Kalau Yesus hanya berhenti di kasih, memang benar, 100% benar. Yesus Maha Kasih, Maha Penyayang. Tetapi engkau harus kenal Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Itu dua atribut yang besar. Yesus adalah kasih. Dia lahir ke dunia dibungkus dengan kain lampin, kain lap, kain tarapu, lahir di kandang yang hina. Itulah kasihnya. Tetapi dalam kitab Wahyu, dia sudah berdiri sebagai raja. Makanya dalam kitab Wahyu, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Di dalam kitab Wahyu, kasih Yesus sudah berhenti, bukan berhenti total, artinya dia sudah berubah kepada, dia sudah meningkat kepada dia sebagai raja. Kasihnya abadi, tidak pernah berhenti. Tetapi pergerakan kasihnya sudah berkurang jauh. Dia menonjolkan atributnya sebagai raja di atas segala raja. Dan yang paling berbahaya, atribut dari Allah, karakter dari Allah, raja, dia berdiri sebagai
hakim. Saudara, waktu masalah besar Indonesia, Brigadir Yosua pembunuhan ya Ibu Gembala, itu berbulan-bulan baru selesai. Saya tidak tahu setengah tahun, tetapi setahu saya berbulan-bulan menghadirkan saksi ini, menghadirkan ini, CCTV-nya dirusak. Oh, kalau di dunia CCTV boleh dirusak, tapi kalau di sorga, sorry ya. Saya senang bahasanya Pak Prabowo. Sorry CCTV di sorga tidak bisa dirusak, kawan. Kawanku, bro, CCTV di sorga nggak bisa dirusak. Kalau engkau melakukan kejahatan, akan terlihat 100%. Kalau kasusnya Brigadir Yosua pembunuhan berbulan-bulan, tapi kalau di 1 detik Tuhan tampilkan di layar. Kalau gereja kami cuma kecil, layarnya kalau kasih full, layarnya kecil. Kecil, mungkin seperti semut dengan gajah, antara langit dengan bumi. Tapi kalau CCTV di sorga, di hari penghakiman, maaf, kalau CCTV di hari penghakiman, itu besarnya mungkin 1000 meter kali 1000 meter. Seperti itu. Dan belum ada layar 1000 meter kali 1000 meter. Tuhan kalau dia mau backing 3000 meter, oh jadi besar sekali. Jadi dosamu yang engkau jago sembunyikan, banyak dosa itu, apalagi dosa selingkuh, manis di bibir, memutar kata. Kadangkala suaminya berselingkuh, dia salahkan istri. Kamu sih nggak urus saya, makanya saya selingkuh. Padahal dianya yang kegatelan, bapaknya yang kegatelan. Dia tuduh istrinya, kamu sih begini, kamu nggak urus diri. Padahal suaminya yang mata keranjang, suaminya yang buaya, buaya darat. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada pembalasan Tuhan. Bapak-bapak yang terhormat yang menutup perayaan Natal di Bogor, kalau tidak bertobat, ya ketemu dengan penghakiman. Jadi saudara yang membagikan khotbah saya, bagikan. Siapa tahu bapak-bapak yang menutup gereja ini, dia dengar, oh saya harus bertobat, saya harus minta maaf. Tapi kalau kau tidak bertobat, silakan. Pendeta Fani nggak maksa. Sorry puji Tuhan, saudara yang sudah like, saudara yang sudah komen, saudara yang membagikan, saya kasih nilai 7. Tetapi kalau saudara nonton sampai habis dan praktekkan firman Tuhan, nanti Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, dia memberikan nilai 10, nilai yang sempurna. Karena engkau bukan hanya mendengar, kalau mendengar ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, cuma jago di mulu, pelaksanaannya nol besar. Tetapi saudara yang mempraktikkan firman Tuhan yang saya sampaikan di hari ini, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan penghormatan kepadamu, karirmu, pekerjaanmu. Tuhan akan buka pintu berkat di sorga. Karena kalau sudah di sorga, kekayaan tidak ada. Yang ada di sorga hanya memuji Tuhan. Rupiah tidak ada, dolar tidak ada kalau sudah di sorga. Tetapi sebelum kiamat, Tuhan mau mencari anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan mau menjadikan mereka menjadi konglomerat secara jasmani, asal konglomerat secara rohani dulu yang engkau benahi. Tuhan Yesus memberkati dimanapun engkau berada, siapapun engkau, agama apapun engkau, suku apapun engkau, ras apapun engkau, Tuhan Yesus memberkatimu.